Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gua di channel Galaxy Koi Indonesia. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang peluang usaha di ikan cupang. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu sekarang tuh banyak penjual itu masuknya ke seller. Ada juga breeder atau peternak ikan cupang itu masuknya ke breeder. Ada juga penjual aksesoris terus dan lain-lain, banyak banget pokoknya. Kita akan kupas tuntas semua di video ini, tapi nggak semua, paling ada bagian part 1, part 2 dan part 3. Kita akan kupas tuntas peluang usaha di ikan cupang, pas banget buat kalian yang lagi nyari sampingan atau mau terjun ke usaha ikan cupang. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa follow Instagram gue di galaxy_koi_indonesia.official. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar channel ini terus berkembang. Let's kita cek videonya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kalau seperti ini masuknya skala breeder atau bisa dibilang ini untuk peternakan ikan cupang, itu breeder. Jadi peluang usaha di ikan cupang kalau gue sekarang yang jalanin itu, sekarang gue dua profesi atau bisa dibilang itu seller iya, breeder iya. Nah, jadi buat kalian kita akan bahas tentang peluang usaha di breeder dulu. Kita seller, kita part 2 mungkin, kalau bisa di part 1 kita akan ngebahas tentang peluang usaha menjadi breeder peternak ikan cupang. Sebenarnya ini akan gue kasih tips buat kalian dan juga peluang yang menjanjikan menjadi breeder ikan cupang dengan catatan satu, yaitu kutu air di tempat kalian. Nah, jadi kalau misalnya kutu air di tempat kalian itu banyak atau bisa dibilang memungkinkan banyak banget, itu lebih baik kalian menjadi breeder ikan cupang. Kalau kalian udah punya basic menjadi peternak ikan cupang atau bisa dibilang itu paham ngebreed ikan cupang, terus penanganan burayaknya, terus penanganan ketika sakit, terus panennya, kalian bisa mendapatkan peluang menjadi breeder itu dengan open plasma, bukan open BO ya, open plasma, atau bisa dibilang itu kalian ngebreedin indukan dari orang. Nah, kalau misalnya sistem ini sistem open plasma itu, kalau di gue sendiri gue juga buka. Jadi dari pengalaman gue itu, gue buka open plasma itu misalnya si A itu mau plasmain ke gue itu 2 pasang. Nah, kalau gue sendiri itu minimal 2 pasang. Nah, kenapa 2 pasang enggak 1 pasang? Dengan catatan 1, kalau gue 2 pasang itu artinya gue dapat lebih banyak duitnya. Kalau misalnya 1 pasang itu pasti lebih sedikit. Nah, gue cuman nerima 2 pasang dari salah satu orang yang mau plasma ke gue. Nah, itu cara gue. Kalau misalnya kalian mau dari open plasma yang pertama itu belum punya basic banyak, kalian bisa nerima 1 orang itu 1 indukan atau lebih juga banyak, lebih juga bagus. Jadi kalau misalnya lebih, artinya kalian lebih banyak mendapatkan hasilnya. Nah, kalau misalnya di open plasma ini kebanyakan itu kalian nggak akan ngeluarin duit dari indukan, atau bisa bilang kalian nggak perlu ngeluarin duit buat beli indukan, tapi kalian cukup main tenaga untuk ngerawat ikan orang. Jadi kalau misalnya seperti ini udah breeder. Nah, kalian bisa dengan cara seperti ini untuk open plasma. Jadi peluang ini sangat besar. Contoh gua ambil itu 1 pasang, gua ngehargain itu burayak di umur 2 bulan, atau bisa dibilang itu burayak umur 2 bulan itu diambil oleh yang punya. Jadi kalau misalnya dia naruh indukan di gua itu siap kawin, terus gua breednya di bulan Desember ini tanggal 1, nanti akan diambil itu Januari akhir atau Februari awal. Jadi pas burayak umur 2 bulan setelah netes. Dikalinya itu kalau setiap breeder pasti berbeda. Ada yang anakannya dikali 3.000 per ekor, ada yang 5.000 per ekor, tergantung akad setiap breeder. Nah, kalau gue sendiri 5.000 per ekor. Kenapa 5.000 per ekor? Mahal. 1 gue beli kutu air. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kutu airnya di danau itu sedikit, pasti gue akan beli tetap wajib untuk ikan yang burayak. Jadi biar dia itu makan, jangan sampai dia nggak makan. Nah, kalau misalnya kutu air di kalian memungkinkan banyak banget melimpah, kalian bisa ngehargain 3.000 per ekor dengan catatan 1, kalian anakannya itu harus dirut semua. Kadang-kadang yang setiap naruh indukan, ada juga yang misalnya anakannya ngelihat hasilnya kok nggak sesuai sama ekspektasi, ternyata anakannya nggak diambil.
Nah kalau misalnya kayak gitu kalian harus itu ya, harus tegas. Kalau gue sendiri, kalau misalnya di gue setiap yang mau plasma ke gue itu wajib ngasih DP 300.000 dari setiap indukan. Kenapa harus minta DP? Dengan catatan itu DP untuk syarat. Misalnya 2 pasang ditaruh di gua, nah itu akan gua taruh duitnya dia DP 300.000 di ember kayak gini nih. Nah setiap ember nanti akan gua masukin 300.000, dimasukin ke plastik biar nggak bocor ya, biar nggak basah ya. Jadi uang itu nggak akan masuk ke rekening, nggak akan gua makan. Nah itu akan gua taruh di sini. Nah nanti kalau misalnya udah 2 bulan itu akan gua bilang ke yang punya, misalnya umur burayak udah 2 bulan tolong diambil. Nah kalau misalnya yang punya itu ngulur-ngulur waktu atau bisa dibilang mohon maaf burayaknya nggak bisa diambil dengan alasan A atau B atau C. Nah itu di akad awal kita bisa bilang sama si A, kalau misalnya burayaknya nggak diambil sesuai dengan batas waktu udah 2 bulan, kalian bisa satu burayaknya dijual ke orang dengan cepat atau kalian bisa menjualnya sendiri. Itu hasilnya 100% udah menjadi hak kalian atau menjadi hak kita yang menjadi breeder atau plasma. Dengan catatan akad di awal harus jelas. Nah kalau seperti ini banyak banget contoh, kita ambil 20 pasang atau bisa dibilang 10 orang 10 orang, satu orang itu 2 pasang. Artinya kalau misalnya 10 orang aja kita bisa ambil bersihnya itu, kalau misalnya gue sendiri dari 10 orang 20 pasang itu bisa dapat dari plasma aja minimal itu 15 juta. 2 bulan 15 juta minimal ya, tapi standarnya 20 juta. Nah ini kebanyakan orang belum pada tahu peluang usaha menjadi breeder plasma ikan cupang. Jadi buat kalian ini wajib banget dicoba, tapi dengan catatan harus amanah, harus jujur, dan juga harus terbuka. Jangan sampai kalian tergiur oleh dunia ini. Misalnya wah anakannya bagus-bagus nih, terus kalian mentang-mentang yang plasma itu nggak tahu, terus kalian congkelin atau sortir, terus kalian atau enggak bisa dibilang berbohong. Jangan sampai seperti itu. Dunia tuh cuma sementara. Kalian akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak. Jadi pokoknya yang modal pertama itu harus jujur, karena di setiap usaha kalau kita pengen manjang itu harus jujur. Terus yang kedua harus tanggung jawab penuh. Jadi tanggung jawab kita itu bukan cuma urusan dunia, tapi ketika kita meninggal urusan kita akan dimintai di akhirat. Jadi kalau misalnya kalian yang udah punya basic breeder ikan cupang, kalian wajib untuk mencoba peluang ini menjadi breeder plasma ikan cupang. Kenapa harus wajib? Karena daripada kalian bingung-bingung atau misal bilang pengen indukan tapi nggak punya, tapi kalian punya basic ngebreed ikan cupang, kalian coba cara ini. Karena gue punya satu temen, setiap gue nyarok di Danau Kutu Air, dia khusus breeder plasma. Jadi dia nggak ngebreed ikan cupang dia sendiri, dia nggak punya ikan cupangnya, tapi dia punya kolam ikan cupang dan dia nerima plasma semua orang. Jadi dia dapat setiap 2 bulan itu paling sedikit itu 10 juta, karena dia satu ekornya dihargai 3.000. Nah coba kalian bayangin 2 bulan minimal 10 juta. Sekarang kalau 1 bulan 5 juta, modalnya cuma nyari kutu air. Tapi kalau kalian belum punya basic ngebreed ikan cupang, nanti kalian bisa menjadi seller ikan cupang. Nah untuk di seller ikan cupang kita akan bahas di part kedua ya, karena gua penjelasinnya mohon maaf kalau kecepatan ya, karena gua udah kayak gini jadi susah kalau dipelanin, mohon maaf ya. Pokoknya kalau kalian udah punya basic ikan cupang, coba peluang usaha di ikan cupang menjadi breeder plasma dengan catatan jujur, amanah, tanggung jawab. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua doain pokoknya buat kalian sukses selalu, sehat, panjang umur. Terus yang kedua jaga kesehatan. Terus yang ketiga sukses dunia akhirat. Yang merintis di usaha ikan cupang ini jangan menyerah. Oke, jangan menyerah, karena gue dulu pernah berada di posisi kalian. Jangan menyerah, buktikan kalau kalian bisa. Ikhtiar aja, terus buktikan aja, jangan menyerah. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, sehat buat kalian semuanya.